Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku, kembali lagi di pelajaran ekonomi. Materinya masih sama, masih seputar bab 2 tentang masalah pokok ekonomi. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang masalah pokok ekonomi ya. Hari ini ibu akan selesaikan materi tentang ini. Kita ingat-ingat dulu nih, masalah pokok ekonomi kemarin itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada masalah ekonomi klasik, yang dimana itu dibagi menjadi 3 permasalahan ya. Masih ingat ya? Yang pertama 3 permasalahannya itu adalah produksi, masalah produksi, kemudian masalah distribusi, dan ada masalah konsumsi. Nah, masalah pokok ekonomis yang kedua itu adalah masalah ekonomi modern. Nah, hari ini yang kita bahas itu adalah masalah pokok ekonomi modern. Oke, silakan kalian siapkan buku catatannya. Kita belajar sama-sama. Masalah ekonomi modern itu dibagi menjadi 3 masalah. Yang pertama, what. What itu menggambarkan apa dan berapa. Ya. Jadi kalau permasalahan what itu lebih ke jenis produksinya dan jumlah produksinya. Oh ya, ibu mau kasih tahu dulu kalau masalah ekonomi modern dia lebih ke masalah si produsen ya. Oke, kita lanjut. Masalah yang kedua yang akan kita bahas itu adalah how. How ini berarti bagaimana. Nah, kalau tentang how ini lebih ke caranya. Jadi, bagaimana cara memproduksi barang tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu adalah for whom. For whom. For whom itu berarti untuk siapa. Jadi ini lebih ke sasaran konsumennya. Kalau sudah diproduksi, untuk siapa konsumennya? Siapa targetnya? Kenapa barang itu bisa diproduksi? Emang siapa targetnya? Nah, ya permasalahannya ya. What, how, for whom. Kita bahas satu-satu. Yang kita bahas pertama itu adalah what. What tadi yang ibu sebutkan itu adalah menyangkut masalah apa dan berapa. Jadi menyangkut permasalahan jenis dan jumlah barang ya. Jenis dan jumlah barang. Nah, kenapa permasalahan what ini harus dipikirkan secara bijak dan harus sesuai dengan ekosistem pada saat itu? Karena menyangkut keberlangsungan sumber daya dan pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, setiap produsen harus memikirkan membuat skala prioritas barang apa yang akan diproduksi. Jadi ibu ulangi sekali lagi, setiap produsen itu harus memikirkan barang apa yang harus diproduksi.
Ini yang dipikirkan oleh produsen. Jadi ada seseorang ingin jadi wirausaha, tapi bingung apa yang harus diproduksi, karena tidak bisa kita yang namanya langsung jadi. Kita harus lihat pasar, kita harus lihat kebutuhan pada saat itu. Makanya permasalahan yang pertama yang dipikirkan adalah barang apa yang harus diproduksi. Kenapa? Karena harus memikirkan keuntungan. Nah, kalau misalnya tepat sasarannya, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar juga ya. Kemudian yang selanjutnya, produsen juga harus memikirkan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Jadi misalnya sudah dapat nih barang apa yang harus diproduksi. Oh, saya mau nih produksi baju anak-anak, karena biasanya ibu-ibu muda itu suka nih menggantikan atau mematchingkan anaknya dengan pakaian-pakaian yang modelnya bagus, modelnya lucu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah barang yang akan dia produksi, pangsa pasar targetnya itu berapa. Nah, ya, kenapa ini harus dipertimbangkan, kenapa ini harus dilakukan? Karena mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusianya. Jadi nggak ucuk-ucuk kita bisa langsung memproduksi jenisnya apa dan langsung berapa, itu tidak bisa ya, karena harus memperhatikan kemampuan dari sumber daya manusianya, karena dimana-mana pasti memproduksi SDM kan dok. Kemudian harus juga memperhatikan sumber daya alamnya, apakah tersedia serta kebutuhan manusia itu harus terpenuhi atau tidak ya. Jadi itu masalah dari jenis dan jumlah barang apa yang harus diproduksi dan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Oke, sampai what? Ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung wapri ibu secara pribadi ya. Ya, next yang kedua itu ada how, yaitu bagaimana. Nah, apa permasalahan dari how atau bagaimana? Yaitu yang dipertanyakan adalah bagaimana cara memproduksi barang kebutuhan manusia tersebut. Jadi dalam permasalahan how itu adalah bagaimana cara memproduksi barang kebutuhan manusia tersebut. Apa yang jadi permasalahan yaitu caranya. Oh, gampang bu, caranya itu tinggal pakai mesin teknologi yang canggih, atau caranya begini begitu. Enggak ya, maksud dari apa yang dipikirkan caranya itu adalah bagaimana
memilih, jadi cara, ini permasalahannya, bagaimana memilih teknologi yang efektif, ya, teknologi efektif dan efisien. Jadi yang dipikirkan dari how itu adalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Cara di sini yang dimaksud adalah memilih teknologinya itu yang efektif dan efisien dalam produksi suatu barang. Nah, permasalahan bagaimana cara memproduksi ini menyangkut gabungan beberapa faktor produksi, ya, seperti tenaga kerjanya dipikirkan. Di mana nih? Ibu tulis di sini, ya. Yang dipikirkan itu tenaga kerja atau biasa kita sebut dengan SDM. Kemudian kita pikirkan juga teknologi. Biasanya yang dipikirkan teknologi yang efektif dan efisien, dan sumber daya alamnya, ya. Jadi kalau kita ingin memproduksi suatu barang, sudah dapat nih jenisnya, sudah ditentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, selanjutnya kita akan pikirkan bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Yang dipikirkan itu karena menyangkut dari ada hubungannya dengan tenaga kerja, teknologi, dan SDA-nya. Yang dipikirkan apa, Bu? Caranya agar barang yang kita produksi itu bisa efektif dan efisien, ya. Oke, next, yang ketiga atau masalah pokok ekonomi modern yang terakhir itu ada for whom atau untuk siapa. Untuk siapa. Nah, masalah ini menyangkut pasar, ya, sudah, ya. Ini sudah menyangkut pasar atau konsumen dalam memilih produk. Nah, apa yang dipermasalahkan di for whom? Kelihatan jelas, ya. Apa yang dipermasalahkan di for whom yaitu siapa atau bisa untuk siapa yang akan mengkonsumsi atau bisa menikmati, mengkonsumsi barang hasil produksi yang telah didistribusikan. Sambil dicatat, ya. Sewaktu-waktu Ibu tagih catatannya. Oke. Permasalahan dari for whom ini adalah ini. Siapa yang akan mengkonsumsi barang hasil produksi yang telah didistribusikan? Ini permasalahan terakhir, karena yang pertama tadi sudah nih permasalahannya jenis barangnya, yang jenis apa yang akan diproduksi, kemudian berapa jumlah barang yang akan diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksi barang tersebut agar efektif dan efisien. Nah, selanjutnya dipikirkan ketika sudah barang tersebut sudah diproduksi, sudah didistribusikan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah untuk siapa, atau siapa yang akan mengkonsumsi, atau siapa yang akan menikmati barang-barang hasil produksi yang telah didistribusikan. Itu permasalahan ketiga, ya. Karena target pasar atau konsumen itu perlu dipetak-petakan atau digolong-golongkan, ya, Nak, ya.
menurut apa aja, bisa menurut tingkat kemampuannya seperti tingkat pendapatan, bisa tingkat pendidikan, kan beda-beda ya. Pendapatan orang yang tinggi dengan pendapatan orang yang pas-pasan itu pasti berbeda kebutuhannya, berbeda jenis kebutuhannya atau jumlah kebutuhannya. Sama juga dengan pendidikan. Pendidikan juga pasti berbeda. Contoh misalnya anak SD dengan anak SMA kebutuhannya berbeda, ya kan? Itu termasuk pendidikan. Atau anak TK dengan anak SMA kebutuhannya berbeda. Jadi harus digolong-golongkan berdasarkan pasar atau konsumennya. Selain pendidikan dan pendapatan, kondisi wilayah itu juga menentukan untuk siapa barang tersebut diproduksi, ya. Misalnya, penduduk daerah tropis tidak memerlukan jaket tebal untuk melindungi tubuh karena cuacanya yang cenderung panas. Atau misalnya di pantai itu tidak memerlukan baju yang tebal-tebal karena memang wilayah pantai yang panas. Atau di wilayah pegunungan itu target pasarnya bukan untuk baju yang tipis karena di sana cuacanya yang dingin, ya. Jadi itu permasalahan dari farhum untuk siapa. Oke, sampai di sini mulai dari kita bahas mengenai what, ya, what, how, dan for whom tentang masalah ekonomi modern. Apabila kalian ingin bertanya atau kurang jelas, bisa langsung tanya ibu lewat Wapli, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.